حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa iqtafa atharahu wa ittaba'a sunnatahu wa jahada jihadal middin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillah alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berlimpah nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Tentu utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat tambahnya umur, tambahnya waktu hari ini yang Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah Allah memberi taufik kepada kita untuk kita memulai atau mengisi tambahnya umur hari ini dengan menunaikan kewajibannya, kita beribadah kepadanya, menunaikan ibadah salat subuh, juga salat sunnah qabliyah sebelumnya, bahkan dia mulai atau witir sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Kita melanjutkan, dan seperti yang sudah saya sebutkan bahwa tema tentang keimanan kepada kitab yang sudah kita bahas dalam berbagai pertemuan sebelumnya, ini bagian terakhir yang terkait dengan kewajiban kita kepada Al-Quran. Jadi seperti yang mungkin sering saya sebutkan bahwa keimanan akidah itu memiliki dua sisi, memiliki dua aspek. Ketika kita berusaha untuk memiliki keimanan yang baik, akidah yang lurus, serta kuat, itu artinya kita harus memperhatikan upaya kita untuk memenuhi dua aspek keimanan dan akidah itu, yaitu aspek keimanan teoritis. Jadi keimanan itu berupa pemahaman, pemikiran seputar akidah. Dalam konteks pembahasan rukun iman kepada kitab misalnya, itu bingkai pemahaman dan pemikiran akidah kita tentang keimanan kepada kitab itu seperti apa, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang sudah kita bahas, kita pelajari selama ini, agar akidah kita, keimanan kita kepada pemahaman kita, pemikiran kita tentang kitab-kitab itu benar, jadi lurus, sesuai dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada pemahaman, pemikiran tentang kitab itu yang salah atau menyimpang. Ini sudah kita bahas rangkumannya seperti itu. Jadi jangan sampai ada pemahaman, pemikiran seputar kitab itu yang salah, menyimpang. Jadi akidah secara teori itu untuk memastikan bahwa pemahaman kita, pemikiran kita tentang akidah itu benar. Kalau babnya benar salah, lurus sesat, sesuai atau tidak dengan Quran Sunnah atau tidak, berarti panduannya atau penentunya adalah ilmu. Nah ini ketika akidah seseorang dikatakan salah, menyimpang, itu yang kemudian muncul
firqah-firqah, muncul sekte-sekte. Kalau dulu seperti Khawarij, seperti Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, itu kita lebih jadi kita katakan itu menyimpang, itu sesat, itu pemikirannya. Jadi punya pemikiran-pemikiran, punya pemahaman-pemahaman tentang akidah yang menyalahi atau keluar dari bingkai pemahaman dan pemikiran baku Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah misalnya bahwa jadi di antara pemikiran sesatnya adalah mengingkari rukun iman keenam, takdir itu diingkari. Itu pemikirannya, keyakinannya seperti itu. Khawarij itu punya pemikiran bahwa orang Islam meskipun sholat, meskipun zakat, meskipun puasa, tapi kalau tidak mengikuti mereka, bukan bagian dari mereka, itu kafir. Itu pemikiran itu. Dan berhak dibunuh. Itu pemikiran dahsyat sekali. Syiah misalnya, pemikirannya bahwa para sahabat utamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Ibuna Aisyah, Ibuna Hafsah, dan para sahabat pada umumnya itu sesat. Kita belajar Islam dari mana? Kalau tidak dari para sahabat. Jadi kalau sahabat sesat gak boleh kita percaya, gak boleh kita terima riwayatnya terus. Quran ini berarti kita buang. Ribuan hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi semuanya itu kita buang. Padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada seorang muslim itu ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, muttafaq alaih itu diragukan saja, meragukan satu hadis sahih disepakati para ulama itu cacat akidah. Terus ini ada orang punya pemikiran yang berkonsekuensi ribuan hadis harus dibuang ke laut. Misalnya kayak gitu. Nah, itu pemikiran dan itu terus ada. Ini sangat penting sekali. Ini sudah kita bahas. Nah, dalam konteks pemahaman dan pemikiran itu. Nah, yang kedua itu adalah aspek keimanan tentang yang bersifat, kalau tadi pemikiran, kalau ini keimanan hati. Ini keimanan rasa. Jadi saya sering membahasakannya iman dan akidah pembuktian. Jadi iman itu dari pemahaman pemikiran, pembenaran, terus turun ke hati. Jadi berupa rasa. Nah kalau rasa itu menghasilkan ikhlas, syukur, tumakninah, rasa ini tenang, khusyuk, mahabbah cinta, roja optimis, harapan dan seterusnya. Itu buah. Apa yang kita rasakan dengan itu? Ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Quran, Al-Quran itu firman Allah, kitab Allah terakhir, isinya wahyu, petunjuk, hidayah. Kita katakan itu petunjuk dan hidayah. Oke, itu yang mengatakan akal kita. Ilmu, teori. Jadi gitu. Tapi apakah kemudian muncul di dalam hati kita ini firman Allah ini? Apakah muncul dalam hati kita pengagungan kepada kitab itu? Kesadaran selalu bahwa inilah guidance hidup kita. Hidup ini penuh kesesatan. Kita butuh petunjuk. Betulkah kemudian hati kita selalu mengarahkan untuk tanya kepada Quran? Ini saya sedang bingung ini. Ada 2-3 jalan. Saya butuh petunjuk. Kita mengatakan petunjuk kita Al-Quran. Apakah betul terus langsung kita membuka kitab ini dan mencari? Di mana petunjuk yang saya butuhkan itu? Nah, itu hati kita yang mengarahkan. Jadi kita bahwa betulkah kalau kita beriman kepada Al-Quran yang firman Allah, isinya petunjuk, membaca satu huruf itu minimal berpahala 10 kali. Alif Lam Mim
Itu Masya Allah. Nah, apakah ada dorongan dalam hati kita untuk selalu dekat membaca? Kalau nggak baca sehari, itu ya Allah rugi sekali. Itu hati yang mengatakan. Kalau akal mengatakan itu, tapi betulkah itu? Nah, bicara tentang keimanan hati, keimanan rasa dalam kata. Nah, ini yang kita coba untuk tuntaskan pada pertemuan hari ini. Kita sudah mulai pada jadi kewajiban kita lebih terkait dengan kewajiban yang bersifat praktis, praktek. Kita sudah sebutkan secara, kalau saya rangkum karena kemarin kita sudah sifatnya rangkuman, yang sudah kita sebutkan pada bulan lalu adalah yang pertama, pembaharuan keimanan kita kepada Al-Quran. Apa yang wajib kita lakukan? Beriman sudah, tapi terus harus kita perbarui, kita tajdid, kita refresh, kita evaluasi, betulkah iman saya secara pemikiran atau secara praktek udah benar? Mengapa? Karena kebanyakan keimanan dan keyakinan kaum muslimin terhadap Al-Quran itu masih belum jauh, masih hampir sama dengan keimanan banyak orang-orang kafir tentang Al-Quran. Misalnya tokoh-tokoh Yahudi dulu yakin betul bahwa Quran itu firman Allah. Ulama-ulama Yahudi dulu, nggak tahu, paling tidak dulu, itu meyakini 100%, 1000%. Quran itu kitab Allah, wahyu Allah terakhir. Nabi Muhammad itu benar seorang Nabi SAW. Tokoh-tokoh Quraisy banyak yang meyakini itu. Tapi tidak mau mengakuinya, tidak mau mengikutinya, tidak mau menjadikannya sebagai petunjuk. Nah, hanya teori. Nah, itu banyak umat Islam yang imannya itu hanya membenarkan Quran ini kitab Allah, wahyu Allah terakhir, itu iman, betul. Tapi hanya itu. Jadi gitu. Butuh petunjuk hidupnya, tanya ke sana kemari, nggak pernah ingat Quran, nggak pernah nyentuh Quran, nggak pernah merasa berdosa, nggak pernah menyapa Quran. Dengar Quran itu malah merasa terganggu. Jadi kayak gitu. Padahal akalnya ini firman Allah. Jadi saya ketika membaca itu saya berdalil dengan Allah. Kalau saya mendengar ada qari itu saya sedang mendengarkan firman Allah. Jadi kayak gitu itu. Nah ini sudah kita bahas, kita evaluasi. Intinya adalah kita harus senantiasa berusaha untuk mengevaluasi iman kita kepada Al-Quran, merefreshnya dan memperbaruinya. Terus kita perbarui. Semua iman kita secara umum itu kita perbarui. Itu iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat dan seterusnya sampai iman kita kepada kitab dan lain-lain. Itu terus perlu kita evaluasi secara pemahaman, pemikiran atau secara praktisnya, secara prakteknya. Yang kedua adalah sebagai konsekuensi atau bentuk tajdidul iman secara praktek itu adalah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid. Kita sudah sebutkan, wirid itu hal yang al-wird, itu sesuatu yang kita lakukan secara rutin dan kontinu, acek. Kemudian istilah wirid lebih lekat dengan zikir. Sepertinya wirid itu bukan zikir aja secara bahasa. Nah, zikir karena apa? Zikir biasa. Seseorang yang biasa rutin melakukan zikir itu, membaca zikir itu setiap hari. Jadi gitu. Nah, menjadikan Al-Quran sebagai wirid itu artinya bahwa Al-Quran ini, apa-apa yang kita lakukan tentang Al-Quran, itu kita lakukan secara rutin. Continue. Tiap hari, tiap saat. Ini nanti akan ada berapa poin. Wirid apa saja. Ada wirid membaca. Wirid istima. Ada wirid mendengar.
mendengarkan. Ada wirid, apa itu al-hifdz, itu menghafal, murojaah. Kalau baca itu kita ada Quran mushaf yang kita baca. Mendengarkan adalah ada orang lain membaca atau mungkin lewat aplikasi Al-Quran, HP kita isi Al-Quran, kita sambil jalan kita putar ayat Al-Quran, itu kita mendengarkan. Perlu. Kita baca sendiri ada, kita mendengar sendiri ada, terus kita harus punya hafalan. Baik memperbarui, menambah hafalan baru atau murojaah, mengulang hafalan lama. Yang penting di dada kita, di hati kita tuh ada Al-Quran. Yang apa itu keempat itu wirid zikir Qur'ani. Zikir, kalau zikir kan biasanya tasbih, tahmid, tahlil, ini wirid zikir Al-Quran. Jadi Quran sama kita baca, tapi lebih sebagai wirid, sebagai zikir. Kalau tadi kita baca itu kan untuk nambah bacaan. Satu hari satu juz, besok juz berikutnya, besok juz berikutnya, besok juz berikutnya terus. Nah kalau zikir Qur'ani itu ada ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang kita baca pagi, petang, malam, itu selalu. Sama seperti kita baca tasbih, tahmid, tahlil. Ya gitu. Al-Fatihah itu terus kita baca selalu. Ayat kursi. Jadi akhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada surat-surat tertentu, ayat tertentu yang itu kita baca berulang-ulang. Itu seperti kita baca tasbih, itu zikir. Kita baca sebagai zikir. Jadi yang kelima adalah wirid tadabbur. Kita baca Al-Quran. Kalau tadi baca wiridul qiraah itu kita baca. Jadi kita baca apa? Kita baca Al-Quran untuk ya. Jadi menghadirkan niat itu penting. Saat kita membaca, kita sudah punya jadwal. One day, one use misalnya. Itu bagus. Tapi tolong kita perbarui nawaitu kita. Sangat sayang kalau niat kita saat kita membaca one day, one use itu misalnya gitu, hanya untuk supaya kita memenuhi target jadwal kita. Sudah, alhamdulillah, hari ini one day, one use. Gitu. Sayang. Tolong selalu ingat bahwa baca Al-Quran itu setiap hurufnya itu pahalanya minimal 10. Itu perlu kita pasang nawaitu bahwa saya membaca ya Allah, saya berharap pahala itu. Itu perlu. Jadi gitu. Karena berarti kita berdoa. Terus yang tadi kita sebutkan Quran itu kitab rahmat. Kita sudah bahas Quran itu kitab yang penuh berkah. Selain berharap dapat pahala setiap bacaan itu tolong jangan pernah lupa untuk ngalap rahmat dan berkah dari setiap bacaan kita. Loh apa nggak otomatis? Kalau kita baca ya otomatis dapat gitu. Jadi ya insya Allah kita dapat. Cuman kalau tidak kita niatkan secara khusus itu yang kita dapat ya ala kadarnya. Jadi kayaknya kamu nggak butuh gitu kok. Jadi kita Bapak. Allah menunggu untuk kita itu ngarep rahmatnya, berkahnya. Dia baca itu di samping kita dapat pahalanya, memenuhi target memenuhi jadwal yang kita berharap pahalanya, kita berharap rahmat berkah dari setiap bacaan Al-Fatihah, ayat kursi dan seterusnya. Itu nawaitu kan nggak perlu kita ucapkan, kita bacakan tapi dalam hati kita ada seperti itu. Nah itu kita nambah.
mendengar juga kita seperti itu, terus kemudian wirid Quran juga itu, misalnya untuk termasuk meniatkan untuk perlindungan. Firman Allah ini di samping berkah, di antara berkahnya itu adalah ini perlindungan. Dan perlindungan terbaik itu ya yang eh, orang ketika membuat raja atau membawa raja, itu kan tujuan untuk perlindungan kan. Kalau itu ditulis kemudian dilipat, dibawa, disakuin, itu khilafiyah. Jadi khilafiyah hukumnya. Tapi saya sudah pernah sebutkan bahwa syaratnya murni, misalnya isinya ayat Fatihah, ayat kursi, nggak ada campuran apapun. Terus kemudian kita dilipat, kemudian eh, anggaplah mungkin dikalungkan di leher anak kita. Niat kita supaya ini sebagai pelindung. Kalau betul itu ayat kursi murni, Al-Fatihah murni, Al-Ikhlas, Al-Falaq murni, jadi gitu, itu khilafiyah. Artinya bahwa ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau kita baca Al-Quran atau mendengarkan ayat Al-Quran dengan nawaitu, ini pelindung. Saya perjalanan gitu, jadi saya mutar kaset atau saya melantunkan, niat saya ini melindungi perjalanan saya. Itu semua ulama sepakat. Jadi gitu. Kalau di mobil saya terus kemudian tadi ada rajah isinya Al-Fatihah meskipun murni, itu khilafiyah. Saya sih pribadi kurang setuju, tapi saya menghormati. Jadi dan yang tidak setuju jangan mengatakan ini syirik, nggak boleh bid'ah, nggak. Ini sama seperti kita menyikapi khilafiyah kunut subuh, apa itu usolli nggak usolli dan lain sebagainya. Itu masalah perbedaan fikih. Jadi bukan perbedaan akidah, ya. Pilihan. Jadi saya tidak melakukannya, tidak setuju, tapi saya tidak, saya menghormati dan saya mempersilahkan. Tapi kalau kita dengan baca Quran kita jadikan sebagai pelindung, wasilah pelindung itu dengan cara kita baca atau kita mendengar bacaan, itu ijma semua sepakat, tidak hanya membenarkan bahkan menganjurkan. Jadi sebelum baca atau di perjalanan baca dengan niat untuk ini sebagai wasilah pelindungan. Jadi itu meniatkan itu penting. Dan itu yang memperbarui iman kita. Jadi gitu. Bahwa kita ini betul-betul memang menjadikan Quran ini sebagai sumber rahmat, sumber barokah, perlindungan dan seterusnya begitu. Baik. Terus yang wirid tadabbur. Tadabbur itu penghayatan dan perenungan. Mengapa saya tidak mengatakan bahwa jadi kita membaca, kewajiban kita membaca tafsirnya. Itu otomatis. Jadi kalau kita mentadabbur Al-Quran itu otomatis kita harus tahu maknanya. Kan merenungi maknanya, kandungannya, petunjuknya. Kalau ada perintah-perintahnya, larang-larangannya. Kalau ada hikmah, apa hikmahnya. Kalau ada pelajaran, apa pelajarannya. Nah itu kita memahami makna ayat, kandungan ayat. Jadi gitu. Terus kita untuk makna ayat, kalau itu perintah atau petunjuk atau larangan, itu kita pahami dengan akal kita, tapi terus kemudian kita renungkan dengan hati kita. Bagaimana merenungkan dengan hati kita itu? Jadi menjadikan Al-Quran yang sudah kita pahami arti dan maknanya dan kandungannya itu kita respon dengan hati kita. Dengan kita membenarkannya, dengan kita berinteraksi, bereaksi dengannya. Misalnya kita membaca ayat-ayat tentang surga. Kan berupa kenikmatan. Nah, itu kalau kita hanya dengan akal kita, ya paham saja.
bahwa di sana ada taman-taman, ada sungai mengalir di bawahnya, ada buah-buahan. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, itu pikiran kita. Tapi kalau yang merespon hati kita, itu muncul rasa rindu. Udah keinginan kuat untuk bagaimana saya bisa mendapatkan surga itu. Bagaimana saya menjadi ahli surga, itu hati kalau yang merespon. Jadi kecintaan kepada ini, terus kemudian ini sifat-sifat orang yang ahli surga. Itu akan muncul nih orang-orang ahli surga sifatnya apa? Sholatnya, ibadahnya, akhlaknya ini. Pertama dia ingin menjadi bagian dari mereka. Yang kedua itu senang ketika bertemu dengan ini orang ahli surga. Melihat orang itu bukan dengan ini. Kalau betul kita membaca ayat-ayat surga, itu kita membagi orang itu ahli surga. Bukan kok terus kemudian tiap lihat orang, ini siapa ahli surga, siapa ahli neraka, enggak. Jadi artinya bahwa, tapi udah nyari ahli surga aja. Terus Masya Allah, ini insya Allah ahli surga dengan salatnya. Ahli surga. Jadi selalu begitu. Kayaknya lebih dulu daripada saya ini. Usahanya apa? Dia di saf pertama. Kayak gitu selalu. Jadi keinginan, ada kerinduan. Dan berusaha. Itu respon. Jadi gitu. Kalau membaca ayat-ayat, naudzubillah tentang ngerinya siksa neraka. Itu langsung. Bergetar takut. Jadi kayak gitu. Itu respon. Jadi artinya intinya tadabbur Al-Quran itu membaca ayat surat firman Allah itu dengan hati. Kalau kita baca qiraah kan membaca dengan lisan. Terus paham maknanya membaca dengan pikiran. Tadabbur itu setelah paham maknanya secara dengan akal kita, itu merespon dengan hati. Makanya Rasulullah SAW ketika Qiyamul Lail yang pernah dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Hampir 5 juz, 3 surat terpanjang dibaca dalam satu rakaat. Itu setiap kali melewati ayat rahmat, ayat tentang surga. Itu berhenti dulu, berdoa minta surga. Itu respon hati. Jadi gitu, itu respon hati. Melewati ayat tentang azab, ancaman neraka, berhenti doa minta perlindungan dari neraka. Itu respon hati. Jadi, Sayyidina Abu Bakar itu ketika baca Quran, dari baca Al-Fatihah udah nangis. Itu bukan ini yang membaca, itu hati yang membaca. Hatinya yang respon. Yang lainnya itu ya nggak selalu, tapi ketika baca surat-surat tentang akhirat, surat Al-Haqqah, surat Al-Zilzalah, surat Al-Qiyamah, surat itu nangis. Bahkan ada yang dulu sampai pingsan. Itu respon hati, itu tadabburnya kuat. Ya coba misalnya kita yang sudah ribuan kali, mungkin jutaan kali baca Al-Fatihah itu. Sejauh mana selama ini kita membaca Al-Fatihah dengan hati? Jadi coba baca misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita membaca ayat Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah Maha Rahman, tapi kita sering mau putus asa, kita sering pesimis dalam segala hal itu. Nah itu berarti hati kita masih belum berespon. Kita masih baca dengan lisan saja, atau maksimal dengan akal saja tahu Rahman Rahim, tapi gitu aja. Tapi hati kita nggak merespon. Jadi gitu. Kalau betul itu kita baca berulang ayat itu hati kita penuh rahmat. Selalu optimis, nggak pernah dalam kondisi apapun itu. Seluruh dunia putus asa, kita enggak. Saya punya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, penuh rahmat. Ya, contoh kayak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadahnya, kepada Allah kami memohon pertolongan. Itu hati. Ini berat kalau kita baca dengan lisan ringan. Tapi kalau kita baca dengan tadabbur itu, ini luar biasa. Ini ikrar, ini janji.
Langsung kita mikir, betul nggak selama ini saya mengisi 24 jam hidup saya beribadahnya kepada Allah? Saat saya butuh permintaan, saya selalu minta, hanya minta tolong kepada Allah. Betulkah? Terus saya, kapan hari ini saya minta kepada Allah Ta'ala? Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nah, itu langsung begitu, respon itu. Ngomongnya iya kena abudu. Tapi ternyata lebih sering lupa. Jadi gitu. Ungkapannya iya kena hanya kepada Engkau ya Allah. Kami mohon pertolongan. Tiap gerak diam kita butuh pertolongan. Tapi lupa minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita masih lebih sering merasa enggak, saya bisa lakukan sendiri kok. Jadi minta tolong kepada Allah itu bukan berarti minta tolong dalam hal-hal yang kita enggak mampu melakukannya. Minta tolong kepada Allah Ta'ala itu menghasilkan kesadaran bahwa ini saya mulusin. Itu kalau tidak ditolong Allah saya nggak bisa menggerakkannya. Ya Allah beri aku kemampuan untuk berbicara. Di tangan saya kalau tadi kita bangun itu sadar bahwa kalau Allah tidak menolong saya nggak bisa saya bangun dari kasur. Nggak harus kita ucapkan, tapi ingatan kita kesadaran kita, ya Allah tolonglah aku untuk bangun. Makanan, jadi ada ayat hadis qudsi yang mengatakan, jadi ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastata'imuni ut'imkum. Hakikatnya kalian semua itu lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku beri kalian makan. Jadi kita lapar, kalau tidak Allah beri makan dan kita diperintahkan untuk meminta makan kepada Allah, maka Allah akan beri makan. Itu jangan ini kita pahami untuk orang yang pagi hari mau sarapan, siang hari mau makan siang, nggak ada apa-apa. Mau masak nggak ada bahannya, mau beli belanja nggak ada uangnya, mau ke warung restoran nggak punya uangnya juga, terus baru kita minta makan kepada Allah, enggak. Kita minta makan kepada Allah itu saat nasi sudah di depan piring kita. Ini kalau Allah tidak membantu kita, menolong kita untuk tangan kita bergerak, mengambil suapan untuk mengangkatnya ke mulut kita, itu kita nggak mampu. Ada seseorang yang di depan Nabi SAW makan bersama. Dia makan dengan tangan kiri. Nabi mengingatkan, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Itu dia spontan jawab, aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Spontan juga Nabi mendoakan, semoga betul kamu tidak bisa. Langsung, tangannya nggak bisa bergerak. Ada orang-orang yang hidangan di depan matanya nggak bisa. Kenapa kita bisa? Itu karena Allah menolong kita. Cuman kita lupa. Kita merasa kita yang mampu. Saya dari rumah bisa sampai sini selamat karena Allah menyelamatkan. Kalau tidak, satu langkah aja saya sudah nggak selamat. Cuman saya masih sering lupa. Ya makanya supaya nggak lupa, ya setidaknya ketika kita berangkat, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu zikir itu dalam rangka mengingatkan kita bahwa setiap langkah, bahkan setiap tarikan nafas, detak jantung, kalau tidak Allah tolong. Nah, keyakinan bahwa kalau tidak Allah tolong, maka kita tidak akan bisa dan mendapatkan itu. Konsekuensinya mintalah tolong kepada Allah. Kita mengatakan tiap hari, iyyaka nasta'in. Kalau hati kita merespon, langsung tanya, betulkah saya selalu minta tolong kepada Allah? Atau saya lebih lebih sering itu merasa sombong, mampu, nggak butuh Allah. Jadi kayak gitu. Hanya doa minta tolong ketika kita sudah merasa nggak punya apa-apa, nggak. Jadi contoh gitu. Nah itu membaca ayat dengan hati. Makna itu kita respon dengan hati kita, terus kita jadikan sebagai cermin. Apakah jadi kita baca ayat tentang sifat-sifat orang mukmin.
Itu maksudnya ayat-ayat ini, sifat orang mukmin itu 1, 2, 3, 4. Kita mengaku orang beriman. Kalau kita baca ayat itu kalau kita jangan dengan akal, ya kita tahu saja kalau ditanya, kita bisa menjawabnya. Kalau kita disuruh ceramah, kita bisa menjelaskannya. Tapi kalau tadabbur membaca ayat tentang sifat orang beriman dengan hati, itu langsung ada pertanyaan. Sudahkah sifat-sifat itu ada padaku? Aku yang mengaku sebagai mukmin ini. Kita baca ayat-ayat tentang orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang jahat, mujrim. Kan berarti kita tolak kan? Hati kita menolak itu dan membenci sifat-sifat itu. Terus bertanya, sudahkah semua sifat itu tidak ada padaku? Atau masih ada sebagian? Itu baca. Makanya terus kemudian kita ingat hadis di mana Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat sekelompok orang melalui kitab ini dan menghinakannya, merendahkannya juga karena kitab ini. Maksudnya apa? Ketika kita beriman dan kemudian berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, guidance, itu diangkat derajatnya. Nah, bagaimana kita, mengapa umat ini yang beriman kepada Al-Quran kok derajatnya justru rendah? Ya karena Quran lebih banyak ditinggalkan. Imannya teoritis. Imannya sebatas bahwa hanya membenarkan ini wahyu Allah secara teori. Tapi secara pembuktian hampir nggak ada, dijauhi. Menjauh sejauh-jauhnya. Ya mana mungkin akan diangkat. Nah, sarananya kalau kita ingin betul-betul menjadi umat beliau SAW yang beriman kepada Al-Quran itu wasilahnya adalah kita di samping tadi kita membaca, menghafal dan seterusnya mendengarkan, menjadikan sebagai wirid, itu kita tadabbur. Jadi tadabbur membaca Al-Quran dengan hati kita. Artinya bahwa setiap kita baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran itu kita respon dengan hati. Hati kita bereaksi. Hati kita bereaksi dan kita jadikan ayat-ayat yang kita baca yang sudah kita pahami maknanya itu sebagai cermin. Sebagai muhasabah. Setiap kita baca satu ayat kita muhasabah. Jadi kalau itu perintah sudahkah itu saya laksanakan? Kalau itu larangan sudahkah itu saya jauhi? Kalau itu ada hikmah, ada pelajaran, sudah saya mengambil hikmah dan pelajaran dari situ. Jadi contoh seperti itu. Itu tadabbur. Kalau baca mungkin wanjus. Tadabbur itu seandainya satu hari satu ayat udah dahsyat. Mohon maaf saya sendiri juga belum bisa istiqomah. Jadi gitu. Intinya ada waktu khusus yang kalau kita duduk 1 jam itu bisa baca 1,5 juz, 2 juz kalau lancar. Kalau tadabbur itu 1 ayat itu bisa jadi mungkin 3 jam nggak cukup, bahkan mungkin 1 hari, 2 hari itu 1 ayat. Kalau tadabbur. Karena tadi itu. Jadi konteksnya kita merespon dengan hati, kita muhasabah, evaluasi apakah saya sudah melaksanakan perintah itu kalau isinya perintah, menjauhi itu kalau sudah, kalau sifat apakah saya sudah memenuhi sifat itu, kalau sifat baik. Jadi itu. Nah ini yang dimaksudkan para sahabat dulu. Mereka belajar Quran itu 10 ayat, tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya sebelum menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Sudah diamalkan baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Terus seperti itu. Ya itu di situ ada tadabbur. Iya, jadi itu kewajiban kita menjadikan Al-Quran sebagai wirid. Wirid Al-Qiraah membaca. Wirid Al-Istima' itu kalau saya contohkan mendengarkan. Jadi ada waktu itu khusus. Nabi SAW itu tidak jarang
ketika bersama sahabat pernah sekali waktu eh, bersama Sayyidina Ibnu Mas'ud, itu beliau, bacalah Quran untukku. Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil? Apakah saya harus membacakannya kepada engkau Quran diturunkan? Iya, aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Jadi ada waktu dia baca sendiri, tapi ada waktu juga beliau saja butuh mendengar dari orang lain. Nah itu terus kemudian beliau membacakan surat An-Nisa sampai ketika beliau membaca sampai ayat ke-41, itu dikatakan yang isinya intinya bahwa bagaimana jika jadi arti itu aku menghadirkan nanti di hari kiamat untuk setiap umat itu saksi, maksudnya adalah nabinya, dan aku menjadikan engkau sebagai saksi untuk seluruh umat manusia. Itu untuk nabi khusus. Itu beliau berhenti di situ. Nabi menangis. Jadi ya kadang-kadang kalau untuk tadabbur itu kadang-kadang ketika kita dengar dari orang lain, ya ketika kita tahu maknanya tentunya, itu lebih apalagi misalnya kita dengarkan itu kan ada ketika bacaan lebih baik, lebih indah. Mengapa kita ketika sholat itu nyari jamaah yang imamnya bagus itu karena insya Allah kita juga lebih khusyuk, lebih tenang. Itu di antaranya. Gak berarti kemudian kita kalau ingin mendengar harus dari orang yang bacanya bagus. Kalau sekarang mudah, kita tinggal cari aja tilawah siapa. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk hafalan tadi ada hadisnya mengatakan bahwa apa itu dikatakan bahwa innalladzi laisa fi jawfi syai'in minal Qur'an kalau baitul kharib. Orang yang dalam hatinya di dadanya tidak ada sesuatu dari Al-Qur'an itu seperti rumah yang rusak atau yang apa itu ringsek yang kosong jauh. Itu kita ini Al-Qur'an. Jadi tilawah khususnya untuk di rumah kita itu yang tadi saya sebutkan sebagai dengan nawa itu sebagai perlindungan itu jadi bacalah Al-Quran termasuk untuk perlindungan diri kita secara sengaja kita baca Al-Quran di rumah kita itu juga sebagai perlindungan. Disebutkan bahwa khususnya surat Al-Baqarah dikatakan surat perlindungan. Jadi setan itu lari dari rumah yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah. Baik, dan begitu seterusnya. Jadi wirid, kalau untuk menjadikan Al-Quran sebagai wirid itu wirid membaca, kita harus punya rutinitas, wirid mendengarkan, wirid hafalan, baik nambah hafalan baru atau murojaah atau mengulang hafalan yang lama, wirid tadabbur, dan wirid menjadikan Al-Quran sebagai zikir Al-Quran. Ayat tertentu itu sering kita baca sebagai perlindungan kita dan seterusnya. Terus kewajiban yang berikutnya adalah buah dari tadabbur itu adalah kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Berusaha mengamalkan Al-Quran. Jadi gitu. Berusaha mengikuti petunjuknya, mengamalkannya. Jadi gitu. Dan berhukum dengannya. Intinya selalu berusaha untuk berakhlak dengan Al-Quran. Jadi ketika para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang akhlak baginda Rasulullah SAW, itu beliau menjawab singkat, karena khuluqul Quran. Akhlak beliau Quran. Jadi kalau ingin tahu baca Al-Quran, seluruh akhlak dalam Al-Quran itulah akhlak beliau. Makanya sering para sahabat itu diungkapkan mereka adalah Quran yang berjalan di muka bumi. Nah itu berusaha bagaimana kita beriman kepada Al-Quran itu kita berusaha mengaplikasikannya. Yang berikutnya adalah kita mengajarkannya tentu sesuai dengan kemampuan kita ya. Yang punya ilmu lebih banyak mengajarkan, ada yang mengajarkan bacaannya. Oh saya bukan Ustaz, apa itu? Jadi saya nggak punya kemampuan, nggak bisa ngajar tajwid, nggak bisa baca tilawah, nggak bisa tahfidz itu. Jadi
Ya inti apa? Karena ada hadis yang menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran dan mengajarkannya. Itu jangan pahami ini hanya untuk ustadz yang ahli Al-Quran, ahli qiraat itu. Nah, tapi ketika kita tahu ini sebaik-baik, masa kita nggak bisa ngambil peran tertentu? Ya, nggak bisa ngajar masyarakat umum, ngajar anak kita, ngajar siapa? Masing-masing. Suami ngajar anak istrinya. Jadi istri ngajar suaminya atau ngajar anaknya. Loh kan ada sudah saya panggilkan ustadz ustadzah ahli ini gitu. Ya apalah, masa nggak mau mengambil peran apapun. Jadi di bawah anak kita murojaah, ayo baca, ya kita nggak hafal, ya kita yang megang Qur'annya, itu termasuk juga ngajar. Jadi intinya begitu, kita punya peran tertentu dalam kita nggak bisa ngajar, tapi punya duit, ya sudah, undang ustadz, dia bagian itu insya Allah termasuk mengajar. Jadi berdakwah bukan kemudian yang bacakan ayat baca hadis itu. Semua yang terlibat dalam dakwah Quran itu berarti ikut di situ. Ada yang nggak bisa baca atau bacanya nggak bisa, tapi dengan kemampuan finansialnya mendirikan lembaga Al-Quran. Itu bisa melebihi ustadz-ustadznya itu. Artinya, contoh peran intinya peran. Jadi insya Allah itu. Nah, intinya tadi ini mengajarkan, mendakwahkannya. Yang jelas dalam hal ini adalah dalam konteks ini intinya bagaimana kita mengambil peran dalam dakwah Al-Quran. Ada yang sebagai ustadznya, ada yang sebagai donaturnya, ada yang bahkan mungkin di lembaga Quran dia enggak. Dia sebagai kalau ada pengajian Quran tuh dia sebagai menjaga parkirannya atau menyiapkan tempatnya, peran apapun. Ayo kita, apakah saya sudah ngambil peran itu? Insya Allah itu apapun. Ya jadi itu insya Allah secara umum sebagai pengingat rangkuman kewajiban kita kepada Al-Quran dan ajakan dari saya pribadi dan untuk para jamaah semuanya. Jadi mari kita perbarui selalu iman kita kepada Al-Quran. Terus kita jadikan Quran sebagai wirid. Artinya bahwa hal yang kita lakukan rutin. Ada yang tiap hari, ada yang 2 hari sekali, atau ininya rutin. Dengan bermacam-macam ini tadi itu, terus kita berusaha untuk mengaplikasikan Quran ini dengan mengikuti petunjuknya, melaksanakan perintahnya, berhukum dengannya, berakhlak dengannya. Yang terakhir adalah kita punya peran tertentu, masing-masing sesuai dengan kapasitas ini, punya peran tertentu dalam mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Quran, memperjuangkan Quran, membela Al-Quran, ada peran. Dan tidak ada orang yang tidak bisa mengambil peran itu. Nah, itu kita tanya pada diri, apa peran saya selama ini? Enggak seperti enggak. Ya sesuai dengan ini. Apa yang bisa saya lakukan, terus kita ngambil peran di situ. Insya Allah. Itu mudah-mudahan, mohon maaf jika kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa, ya gimana? Ada? Ya. Yang paling utama itu sebetulnya ini, kita memiliki apa ya, mungkin self motivation. Artinya kita punya dorongan kuat dalam hati kita, terus punya komitmen. Sepertinya intinya di situ. Kalau tentang kiat teorinya, berikutnya intinya adalah kita kan kalau tadabbur itu kan konteksnya ke menyelami dan menghayati, merenungi makna kan. Terus kemudian makna itu kita respon dengan hati kita. Terus kita bermuhasabah dengan itu. Itu intinya. Jadi kita tentu ada bacaan, kita memahami kandungan maknanya. Ya kayak contoh tadi, iya karena dikasain itu coba kita kumpulkan penjelasan para ulama. Kandungan makna dari satu ayat ini apa saja?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah seperti ini nanti apa Ustaz, tafsir apa ini? Itu kembali ke macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ringkas. Mungkin dari beberapa buku. Kalau ingin kita mengumpulkan apa saja kandungan makna petunjuk dari ayat itu. Itu kadang ada yang menyebutkan 3 poin. Kita baca buku lain, nambah 2 poin lagi. Misalnya kita mau kumpulkan. Nah, jadi ada yang ini sudah, kita sudah dapat 3, 4, 5 sudah. Nah, itu yang kemudian saya katakan bahwa itu kita respon dengan hati dalam arti kita jadikan cermin. Yang contoh tadi itu. Itu maksudnya jadi bahwa yang lebih utama itu adalah bahwa kita merespon, mereaksi makna yang kita dapat dari suatu ayat itu dengan hati kita untuk kita jadikan muhasabah diri. Kalau itu perintah, langsung pertanyaannya, sudahkah itu saya lakukan? Kalau itu sifat, sudahkah itu saya penuhi sifat itu? Kalau itu sifat buruk, sudahkah itu saya jauhi? Jadi, dan itu seperti itu. Nah itu memang ini. Jadi apa itu? Iya, jadi yang paling utama itu, yang kita selalu lalai itu bahwa memang kita masih belum memiliki komitmen kuat. Merasa ya sudah baca Quran bagus sudah. Tapi kebanyakan memang sudah merasa cukup dengan enggak, saya sudah wajiban juz, sudah terpenuhi, sudah selesai. Seolah-olah kewajiban kita kepada Quran sudah selesai. Jadi mungkin pernah saya sampaikan bahwa pernah sekian bulan yang lalu, belum 1 tahun, salah seorang dokter ahli tadabbur Quran dari Mekah itu datang ke Surabaya, itu dalam sebuah pelatihan menyampaikan bahwa umumnya dari kewajiban umat Islam kepada Al-Quran itu sampai level tafsir. Itu kata beliau itu baru maksimal 20% yang sudah dipenuhi. Itu sampai ke tafsirnya itu baru 20%. 80%-nya itu dipenuhi lewat tadabbur. Ya tadabbur itulah yang menghasilkan tadi, mengamalkan kan tadi kan. Jadi makna yang sudah kita dapat dari tafsir itu kita respon dengan hati kita jadikan sebagai muhasabah. Nah di situ kita mengamalkan, kita mengikuti petunjuk Al-Quran, kita berhukum pada Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, itu dari situ. Nah itu 80%-nya rata-rata memang nggak diamalkan. Jadi belum terpenuhi. Apalagi kalau hanya sebatas, meskipun baca rutin tiap hari luar biasa. Tapi itu baru sedikit persen saja. Nah itu kita tingkatkan soal itu. Jadi, nah itu paling utama komitmen sebenarnya. Dan ini yang sering belum bisa kita jaga, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ada dua sikap ya. Kalau secara secara pandangan dasar keilmuan lebih ke hukum itu sepertinya ya agak yang jelas tidak ada anjuran, terus bahwa itu mungkin yang lebih saya bisa katakan itu kurang atau tidak tepat. Jadi dalam ya baca Quran secara umum bagus, tapi kemudian itu lewat keras, ini kan jadi ya kalau dari ini, saya sampaikan dulu dari sisi tadi sikap lebih kepada sikap sosial sih. Jadi memang permakluman karena itu sudah menjadi
adat kebiasaan sebagian kaum muslimin. Jadi dari satu sisi, jadi ya ada juga syiarnya di sana itu dengar ada tilawah Al-Qur'an itu. Jadi ada permakluman karena ini. Jadi kalau kita memaklumi sesuatu itu tidak otomatis memberikan justifikasi pembenaran. Jadi ya apa mungkin kita nggak melakukannya tapi ya itu udah kebiasaan dan tidak mudah untuk diubah. Ya misalnya kayak gitu itu ada sikap permakluman tertentu. Ya secara umum gitu. Tapi kalau kita kembali kepada apa ya, jadi statusnya dalam lebih ke hukum memang tidak pas. Jadi artinya bahwa kita ketika di dalam masjid saja kita baca Al-Qur'an ada jamaah lain sedang sholat, sedang itu tidak boleh kita meninggikan suara kita. Konteksnya mengganggu. Gitu artinya bahwa ini bukan orang enggak, ya saya tidak sedang dalam kondisi untuk mendengarkan Quran. Terus kemudian ada kan perintah. Ketika dibaca Al-Qur'an fa idza quri'a Al-Qur'an fastami'u lahu. Ada perintah kita mendengarkannya. Kita sedang punya kesibukan ke macam-macam. Misalnya kayak gitu. Nah ini kita sering jangan-jangan saya dosa karena ini ada baca Al-Qur'an terus saya enggak cuman saya tidak sedang dalam kondisi saya punya fokus yang lainnya. Nah sehingga Quran itu kurang diinikan jadi gitu. Nah itu kita khawatir ketika itu dari sisi ini. Saya memang tidak termasuk yang kalau secara ini. Jadi sikap permakluman itu saya maklum. Jadi meskipun kadang-kadang agak berlebih juga misalnya gitu tuh, tapi ada ini karena itu udah menjadi kebiasaan. Cuman kalau pilihan saya tidak termasuk yang setuju. Karena tadi itu. Jadi apa ada satu pertama tadi itu, ya kita ketika mendengarkan itu, ya masa saya harus berhenti terus mendengarkan sepanjang hari, kayak gitu kan nggak mungkin. Terus saya tidak fokus mendengarkan, oh jangan-jangan saya melanggar ayat itu. Ketika dibacakan Quran maka dengarkanlah, itu kan ada perintah itu. Saya nggak bisa mendengarkan karena saya berada pada kondisi yang tidak menyiapkan itu. Terus membuat seseorang yang ya minimal merasa berdosa, itu kan nggak bagus. Nah, yang berikutnya itu khawatirnya ketika Quran dibaca di waktu-waktu dan tempat yang tidak tepat, itu menimbulkan reaksi orang jadi akhirnya menyalahkan. Pertama menyalahkan yang baca karena dia baca di waktu yang nggak tepat. Ada potensi gangguannya, misalnya gitu. Tapi bisa jadi ada orang-orang yang akhirnya nggak suka dengan bacaan Qur'annya. Kan itu kan. Ada orang biasanya dalam kondisi marah, terus ada orang datang nggak memperhatikan sikon, menasihati, membacakan ayat hadits. Orang tidak sedang siap untuk menerima ayat hadits. Marah termasuk pada ayatnya. Aslinya orang nggak benci kepada Quran, tapi gara-gara disampaikan di waktu yang tepat, orang akhirnya membenci Quran gara-gara salah. Nah itu ada pendakwah itu orang menyalahkan Islam gara-gara cara dakwahnya yang salah. Menyalahkan hadits, itu kan dosa. Penyebabnya ikut juga dosa. Jadi seperti itu. Jadi ada dua sikap itu secara umum. Secara umum kita tidak otomatis ini. Jadi ada sikap permakluman lebih aspek sosial dakwah. Jadi gitu. Ya, cuman di saat yang sama mungkin barangkali bisa titik temu lah. Misalnya kalau ada dialog misalnya terus gimana sih agar supaya ada itu dari yang biasa punya kebiasaan itu dan dengan yang kurang setuju dengan pendapat itu. Insya Allah itu. Yeah. Mohon maaf kita cukupkan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Memberkati kita semuanya. Menjadikan Quran itu sebagai petunjuk, hidayah, dan berkah bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.